Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian ini percaya semuanya baik. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari ambil posisi yang baik, ambil sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ambil sikap yang baik, kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu hari ini. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Yesus. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan, Kau berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan juga boleh berkati dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom adik-adik. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang menciptakan kita, Tuhan Allah yang memilih kita, itu semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita naikkan pujian ini bersama-sama. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Mari kita muji Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita. Haleluya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sukacita. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bahwa kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian happy ya happy. Haleluya. Semuanya bersukacita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi dengan suara yang keras. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita lakukan dalam hidup kita, boleh kita menjadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar yang di rumah? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan bisa menangkap maksud dan rencana Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dan berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, senang sekali bisa bertemu kembali. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu cerita tentang apa? Ya, mungkin ada yang masih ingat ya di rumah. Dan kakak percaya cerita firman Tuhan itu selalu diingatkan oleh Tuhan. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Esau dan Yakub. Betul, mereka bersaudara tapi sempat berselisih dan akhirnya saling kejar. Dan yang kakaknya Esau berusaha untuk seperti marah begitu kepada adiknya karena sudah menipu dan akhirnya mengejarnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari kisah tersebut, tapi ini sekarang mengenai Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub. Diceritakan di kitab Kejadian pasal 37. Adik-adik bisa membukanya. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Pasti adik-adik pernah dengar semua mengenai cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan bahkan nanti sampai Yusuf di kemudian hari perjalanan hidupnya, pasti adik-adik pernah mendengarnya. Nah, hari ini kita akan membaca ulang mengenai kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub ini, ya, jadi setelah dia berpisah dengan Esau, Yakub ini menetap.
Ya, kita baca sama-sama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Jadi Yakub ini mempunyai 4 istri. Nah, dari 4 istri ini Yakub mempunyai banyak anak, ya. Ada 12 anaknya laki-laki. Yusuf adalah anak laki-laki yang ke-11, bayangkan saja. Dan setelah Yusuf masih ada adiknya yang lebih kecil, beda jauh umurnya, dan rupanya ibunya Yusuf meninggal setelah melahirkan adiknya Yusuf ini. Jadi beda jauh ya, dengan kakak-kakaknya udah jauh lebih tua usianya daripada Yusuf. Yusuf diceritakan berumur 17, kakak-kakaknya jauh di atasnya. Dan ada satu adik yang agak kecil, jauh di bawah Yusuf juga. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, rupanya saudara-saudara kakak-kakak laki-laki ini ada yang berbuat jahat. Yusuf ini sebagai penggembala kambing domba, ya, kakak-kakaknya juga. Lalu Israel, ayat yang ketiga, Israel ini Yakub ya, nama lain dari Yakub. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi rupanya Yakub ini pilih kasih. Jadi Yusuf ini lahir dari istri yang dikasihi oleh Yakub, dan lahirnya pun pada masa tua Yakub. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi Yusuf ini berbuat baik, dia taat pada ayahnya, dia mengasihi saudara-saudaranya, disuruh menggembalakan kambing domba, dia juga gembalakan, disuruh antar makanan, dia antar makanan. Tapi rupanya kakak-kakaknya iri karena mereka melihat, oh, ayahnya ini lebih mengasihi Yusuf daripada kakak-kakaknya ini. Ya, jadi kakak-kakak Yusuf dan Yusuf itu beda ibu, tapi satu ayahnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, di sini siapa yang pernah bermimpi ya? Waktu kadang kalau kita mimpi, kita ceritakan ke orang tua kita atau kepada saudara kita mau berbagi isi mimpi kita. Inilah isi mimpi dari Yusuf. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi berkas ini seperti tanaman gandum yang sudah dipetik dan diikat menjadi satu ikat. Jadi kita sebutnya berkas. Gandum-gandum tersebut dikumpulkan lalu baru dibawa ke gudang, atau mungkin mau ditumbuk, atau mungkin mau dijual. Nah, rupanya berkasnya Yusuf ini berdiri tegak, sedangkan berkas punya saudara-saudaranya semua menunduk, ya, seperti menyembah gitu, sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu belum selesai Yusuf selesai bercerita, lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku, adik Yusuf ya, berkata, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya, di sini dikatakan matahari itu dilambangkan seperti ayah. Lalu bulan ini dilambangkan seperti ibu, ya, istri dari ayahnya yang lain. Lalu 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 11 bintang ini adalah 11 saudara-saudaranya. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi waktu mimpi pertama
dikatakan seperti itu, saudara-saudaranya marah dan iri. Lalu mimpi yang kedua kurang lebih serupa ya, bahwa yang lain itu tunduk menyembah, sujud menyembah sampai ke tanah kepada si berkasnya Yusuf, kepada Yusuf sendiri ya. Tidak ada yang tahu bahwa di kemudian hari ini akan menjadi kenyataan, bahwa Yusuf akan menjadi raja, menjadi menjadi penguasa Mesir yang mengendalikan seluruh makanannya Mesir ya. Suatu jabatan yang sangat tinggi sekali yang akan diberikan Tuhan. Tapi ini masih terjadi, masih lama. Jadi Tuhan memberikan mimpi ini, dan mimpi ini akan menjadi kenyataan. Tapi Yusuf juga tidak tahu ini akan terjadi padanya. Dia hanya bermimpi seperti itu. Ya, saudara-saudara juga nggak tahu ini akan terjadi. Ayahnya pun juga tidak tahu. Dia cuma lihat, oh, kenapa ya mimpi seperti ini ya? Lalu Yakub menyimpan itu semua dalam hatinya, karena dia sedang berpikir, apa maksud Tuhan? Ada dua mimpi seperti ini ya? Ada apa ya? Ya, kita nggak tahu. Gitu ya. Dari dua mimpi ini, dari kisah ini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan punya rencana indah. Nanti kalau adik-adik baca-baca halaman berikutnya dari kitab Kejadian, dan mungkin sudah pernah diceritakan dulu-dulu, bahwa terjadi nanti Yusufnya apa? Dijual oleh saudara-saudaranya, lalu menjadi budak. Lalu setelah dia melayani di sebuah rumah, lalu dia difitnah, ditipu, lalu dimasukkan ke penjara. Di penjara juga lama. Lalu setelah itu baru dari penjara itu dia diangkat menjadi penguasa Mesir, karena semua karena campur tangan Tuhan. Nanti minggu-minggu depan kita akan mendengarkan kisah Yusuf lainnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana indah untuk masa depan Yusuf. Rencana Tuhan disampaikan melalui mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Di sini Kak Vera nggak mau bilang ya nanti apapun yang kalian mimpi pasti terjadi kenyataan. Tidak seperti itu. Tidak selalu dan belum tentu terjadi. Kadang kita bermimpi saja gitu. Tapi di sini Tuhan punya rencana indah untuk kita semua. Karena kita nggak lihat ya, loh kan saya masih anak-anak, saya masih sekolah, saya kerjain PR, saya mengerjakan ulangan setiap hari. Ini untuk apa ya? Kenapa hidup saya seperti ini terus ya? Ya, ada juga yang mungkin mengalami kesulitan, mungkin kesulitan di dalam keluarganya, atau mungkin dia sakit penyakit atau lemah tubuh, atau mungkin di sini ada yang punya kekurangan yang lain yang kita tidak tahu ya. Tapi di sini Tuhan bisa memakai segala cara untuk membentuk karakter kita supaya nanti suatu hari rencana Tuhan digenapi dalam diri adik-adik semua. Karena kita belum tahu ya, tapi kita jangan mengeluh. Oh, kenapa ini terjadi dalam hidup aku ya? Kenapa aku seperti ini ya? Kenapa kalau dia kok nilainya bagus ya? Kok dia punya mainan, punya barang, punya apa yang kita tidak punya? Ya, kita jangan iri dan kita jangan kesal. Oh, kok saya belajar keras kok nilai saya biasa-biasa aja ya? Kok dia nyontek nilainya bagus ya dan dia nggak dihukum? Ya, kita tidak boleh seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita kerjakan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat untuk Tuhan dan sebaik mungkin. Tuhan punya rencana indah masa depan kita yang masih panjang yang kita tidak tahu. Kak Vera mau bacakan satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bisa memakai segala cara, dan Tuhan punya rencana indah, rencana damai sejahtera untuk masa depan kita yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita berpikir, kok hari saya jelek ya, kok selalu terjadi hal yang buruk ya padaku, bukan begitu. Tapi Tuhan punya rencana indah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini dikisahkan dari Ayub yang sudah mengalami banyak musibah. Ada kambing ternak domba semuanya hangus, semuanya mati, rumahnya runtuh, anak-anaknya juga meninggal, dia kena sakit kulit,
Dan semua diizinkan Tuhan. Dia dicobai oleh iblis tapi dia tidak salah sama sekali. Dan pada akhirnya dia mengaku seperti ini, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tuhan ini punya rencana yang indah dari dulu. Allah sudah menjanjikan penebus dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak mati binasa dan kita tidak masuk ke dalam hukuman kekal, tapi nanti kita akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di surga. Dan untuk kehidupan di dunia ini, Tuhan juga menjanjikan damai sejahtera. Langit nggak selalu biru, kata Tuhan. Ya, bisa terjadi badai-badai hidup lainnya, tapi kita tetap teguh sebab Tuhan memelihara hidup kita sampai pada masa tua, sampai masa putih rambut kita. Tuhan selalu memelihara kita dan kita tidak akan berkekurangan. Amin ya adik-adik. Itulah firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya dan Tuhan selalu memelihara, dan Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami sudah melihat di kisah kehidupan Yusuf, dan kami juga akan melihat di dalam kisah kehidupan kami masing-masing bahwa Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan pada saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk membantu adik-adik bisa memberikan persembahan dengan men-scan QRIS yang ada di layar adik-adik semua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau bulan ini kita boleh memasuki bulan yang baru, dan kali ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik semua yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya adik-adik semakin setia di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, taat sama orang tua, dan boleh menjadi berkat di sekolahnya masing-masing. Ya, nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti rangkaian ibadah kami, dan pada saat ini kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerang
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi di kesungguhan hati kita, tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian, Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami melalui persembahan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kepintaran yang datang dari Tuhan, untuk adik-adik tetap setia di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami, kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini, dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan kiranya boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah melalui YouTube, tapi juga adik-adik udah bisa datang di gereja. Mari adik-adik datang ke gereja untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Adik-adik bisa ajak orang tua, ayo papa, mama, aku mau ibadah di gereja bersama dengan teman-teman yang lain, ya, untuk kita sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam gereja Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu untuk minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.